Kalau aku eh, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya bisa belajar gitu aja sih, karena beliau juga belajar ketika sudah tidak bisa melihat. Nah ini yang kadang-kadang saya masih belum bisa menggunakan mata, hidung, mulut, tangan, apakah itu berguna setiap yang saya lakukan atau tidak kan saya nggak tahu gitu. Ya mudah-mudahan jadi orang yang berguna lah, insyaallah gitu ya, amin. Kemana nih kita nih? Ya, Itu apa sih? apa tuh? Ibu bisa ditunjukkan Mana nih? Ini replika ya guys, jadi jangan sampai salah arti, jangan sampai salah pemberitaan ya. Nanti jadi sensitif. Jadi begini, proses pembuatan ini semuanya sudah dapat izin resmi dari Turki dan memang saya pelajari dulu sampai tahu karena saya masih terus banyak belajar. Jadi kalau di rumah saya masih banyak buku-buku kisah-kisah. Jadi kalau teman-teman ini nanti kesini lagi bareng sama keluarga, di sana tuh di bioskop itu durasi tayangan 15 menit, tapi mengajak kita semua untuk sedikit sepintas kita tahu perjalanan kisah tentang Nabi Musa. Jadi banyak kisah-kisah yang memang bisa saya pelajari dalam proses saya juga keterlibatan di dalam konsep program ini. Berapa lama sih kok artinya untuk bisa mengkonsepkan ini semua dan jadi hari ini semua? Berapa lama kok nuangin ide dan segala macam? Karena saya masuk di tahun yang kedua mereka, jadi saya nggak ikut dalam proses dari awal digodoknya gitu. Tapi kalau ini sendiri sampai 1 tahun ya, 1 tahun, 1 tahun nih. Memberikan ide-idenya Sampai apa aja tuh? apa? Ide-idenya apa aja dari Koko sendiri sampai ini terlaksana? Oh, tempat manasiknya yang saya mau. Karena kan saya memang belum pernah haji ya gitu. Jadi saya kepengen tempat manasik itu kan waktu kemarin itu sampai jauh-jauh deh gitu ya, mungkin di Bogor juga jauh ya. Tapi minimal mewakili yang ada di daerah atau di Sukabumi, di Bogor, di Cibinong, Cibubur tuh kesini gitu. Dan itu yang saya alami waktu proses saya kemarin itu. Jadi saya kepenginnya bisa bergantian, dan terus yang datang ke sini juga mereka juga bisa tahu berproses bagaimana manasik haji itu yang nyaman, tempat yang nyaman. Itu sih salah satu yang saya kepengen dan aku bilang sama Kadit yang saya pantau terus yang di situ. Oh, ini kan juga pasti banyak anak-anak yang Iya. di sini juga mendapatkan ilmu. Bapak sendiri mungkin kan katanya melampiaskan itu, Iya. nggak bisa ketemu anak dengan Iya. bertemu orang-orang yatim piatu yang datang itu gimana sih? Oh, ini kan memang itu tadi kan ada yang ibu guru tuh tadi. Nah, ibu guru itu tadi yang cukup mengepalai sekolah-sekolah ya, SD, SMP yang ada di daerah sini ya, di Bogor dan sekitarnya gitu. Jadi saya mengajak beliau untuk mengajak para muridnya untuk datang ke sini, dan beliau juga besar harapannya semua yang mereka datangkan atau murid-murid yang datangkan mereka sudah dapat ilmunya gitu. Jadi itu salah satu yang saya wujudkan ya, bisa memberikan satu tempat buat anak-anak gitu, cuman dari versi yang berbeda gitu kan. Kalau saya dengan anak saya kan memang berbeda keyakinan ya, tapi mereka juga tetap anak saya. Tapi ini yang saya lakukan menghabiskan kesibukan saya di sini gitu, Mbak. Milih saya itu sampai milih karpet masjid itu sampai ganti 3 kali karena rubah warna cat, rubah warna karpet kan. Jadi entah itu yang untungnya tokonya gitu ya, ketika saya tuker gitu karpetnya mereka oke gitu kan, harus naik kubah dulu gitu. Waduh, warna kubahnya apa ya ini, itu pilih cat lagi gitu. Itu ya lumayan ya, Allah kasih saya kesibukan di sana gitu. Makanya sekarang ini kalau ditanya apa yang lagi hari-hari, saya lagi cari-cari buat sajadahnya imam ya, imam masjidnya. Saya kepengen sajadahnya yang bagus sekali, dan itu yang ketebalannya ada tingkat ketebalannya gitu. Apa keinginan membeli sejadah itu langsung dari Al atau dari Madinah? Ada keinginan seperti itu? Dari gue pulang umroh nggak dapat. Oh, udah hunting. Dari gue pulang umroh udah gue hunting. Jadi kalau setiap ada proyek yang saya mulai kerjakan, saya udah tahu saya tripnya kemana-kemana, dan ini saya bisa survei, ini saya bisa ini gitu. Jadi kayak pemilihan warna ini sama pemilihan warna masjid saya nanti ya. Jadi saya udah selalu maunya ini, warnanya ini gitu, supaya seragam. Ada makna sendiri nggak sih kok dengan warna pilihan Koko itu? Kenapa Iya. pengen warna ini, warna itu? Ada feeling tersendiri nggak? Aku
aku pengen tempat ibadah yang aku bangunin itu ya orang yang datang itu ya bangga gitu, dan terus rapi, terus warnanya juga nggak yang terlalu banyak warna, maunya cuma kontras 2 warna doang gitu. Dan pengen kekinian, iya pasti pengen kekinian, dan tapi saya lebih kepengennya lagi orang semakin semangat untuk belajar, karena dari masjid saya sama rumah tahfiz itu kan deket banget, itu cuma jalan 5 langkah langsung rumah tahfiz gitu. Nah ini saya juga belum pemilihan tempat tidur, lemari buat mereka gitu, itu ya cukup seru gitu, karena kan kita nggak beli 1 biji ya, beli buat beberapa kamar gitu. Kenapa sih tuh detail? Apa? Nah, lah pokoknya ada Allah kasih rezeki, mudah-mudahan itu bisa berguna. Kenapa sedetail itu sih kok? Karena memang ini suatu perjalanan religinya Koko sampai biar orang tuh nyaman, aman ketika beribadah di Iya. masjid. Waktu saya sebelum menjadi seorang muslim, saya sudah ada 2, maksudnya ini cerita ya, bukan itu. Iya, ada di itu juga YouTube saya sudah punya 2 masjid, 2 musola. Ya, saya punya 1 sekolah gratis. Nah, tapi ketika saya sekarang menjadi seorang muslim, saya maunya semuanya dan yang lain-lainnya harus saya tahu. Kalau dulu kan berapa totalnya? Ini nih, oke. Berapa totalnya? Ini oke. Pokoknya gue taunya jadi berdiri tegak semuanya gitu. Kalau ini enggak kan, karena saya sudah menjadi bagiannya. Jadi saya tidak boleh kelewatan, dan yang saya inginkan kalau berdoa sholat di masjid itu ada apa sih gitu. Ada apa sih gitu. Itu yang membuat saya kepingin terus memberikan yang terbaik. Cuman memang banyak, kalau saya itu lebih suka kayak musola atau masjid itu maunya di tempat-tempat terpencil yang jauh banget, supaya ya mereka juga harus punya tempat ibadah yang bagus gitu. Nah kalau yang di Sukabumi terakhir ini kan itu ada di letak-letak motor aja yang lewat paling mewah, lu tau nggak tuh? Itu motor paling mewah lo lewat. Jadi ketika di situ para sepuh-sepuh itu kalau mau sholat subuh, mau sholat apa, mereka harus melewati 2 kampung, naik turun gini nih. Kita nih masih kayak begini aja ngap. Gimana mereka bayangin gitu. Jadi masya Allah gitu, Allah saya masih diberikan kesehatan, akhirnya terwujud gitu, dan berlanjut sampai sekarang. Makanya perintilannya saya harus tahu, ini harus tahu gitu. Ya rombak warna cat sekali lah gitu. Tapi masjid yang di ini kan yang di Banten. Next ada di lokasi Insyaallah, mana lagi? Insyaallah, mudah-mudahan gitu. Ada juga yang bersama Ustaz Fatih sama Kak Igun juga. Iya, yang di Bintan. Tapi kalau ini kan memang saya sendiri gitu. Jadi ya sebisa mungkin gitu, hari-hari saya gunakan untuk itu aja gitu. Ya semoga ini menjadi berguna buat saya. Seneng kayak kemarin gue mau sholat asar di Sukabumi gitu. Tapi ntar gue gue sholat zuhur di Sukabumi lagi libur nih, syuting nih, gue zuhur di Sukabumi. Tapi ntar asar gue mau di Banten gitu. Ya kan libur, iya gak? Daripada gue tidur-tiduran, ya gue datengin, gue sholat di tempat yang gue ada bagiannya di dalamnya gitu. Jadi senang. Karena dari Zuhur ke Asar kan lumayan tuh perjalanan kan ke Banten, tapi nyampe, Allah kasih sampai, dan nggak dikasih terlambat, masih dikasih waktu untuk ngobrol sama marbot kita yang ada di sana. Jadi alhamdulillah. Kok banyak